mendengarkan cuplikan berita tadi, apakah yang menjadi pokok pembahasan video tersebut? Narkoba. Kata narkoba sudah setiap hari kita dengar, baik di sekolah, di masyarakat, maupun berita di televisi. Namun, apakah itu sebenarnya narkoba? Mari kita belajar lebih dalam lagi. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obat lainnya atau zat adiktif lainnya yang dimasukkan ke dalam tubuh dengan cara disuntikkan, dihisap, dihirup, maupun dioleskan ke permukaan tubuh yang akan membawa pengaruh seperti rasa ketergantungan, perubahan sikap dan mental, serta perubahan kesehatan. Macam-macam narkoba. Yang pertama, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari pohon ataupun bukan pohon yang bersifat sintetis ataupun semi-sintetis yang jika digunakan akan membawa pengaruh seperti perubahan kesehatan dan perubahan mental serta rasa ketergantungan terhadap penggunanya. Yang kedua, psikotropika adalah zat atau obat tapi tidak termasuk narkotika. Pengaruh bagi penggunanya yaitu rasa ketergantungan dan perubahan atau penurunan kesehatan. Yang ketiga yaitu zat-zat lainnya atau obat berbahaya lainnya. Obat atau zat tapi tidak termasuk narkotika dan psikotropika, tapi akan membawa pengaruh seperti rasa sakit yang luar biasa atau rasa lelah yang luar biasa bila penggunaannya dihentikan, serta penurunan kesehatan bagi para penggunanya. Penggolongan narkoba. Narkotika golongan pertama biasanya digunakan sebagai reagensia diagnostik. Potensi ketergantungan narkotika golongan pertama ini sangat tinggi. Contohnya yaitu ganja, heroin, dan morfin. Narkotika golongan kedua biasanya digunakan sebagai bahan baku pembuatan obat dan pilihan obat terakhir dalam suatu pengobatan. Potensi ketergantungan yang disebabkan oleh narkotika golongan kedua ini cukup tinggi. Contohnya adalah metadon. Narkotika golongan ketiga biasanya digunakan sebagai obat dalam proses rehabilitasi. Potensi ketergantungan narkotika golongan ketiga ini ringan. Contohnya yaitu kodein. Kenapa sih seseorang itu mau menggunakan narkoba? Adapun faktor-faktor penyebabnya atau faktor-faktor pendorongnya. Yang pertama, karena ingin mencoba atau rasa penasaran yang sangat tinggi. Yang kedua, karena sudah merasa dewasa. Yang ketiga, kurangnya kontrol dari lingkungan, keluarga, maupun sekolah. Yang keempat, karena efek dari pergaulan bebas. Ini adalah dampak negatifnya, sangat-sangat berbahaya. Bahaya atau dampak narkoba bagi diri sendiri. Yang pertama, pastinya akan menyebabkan penurunan kesehatan. Yang kedua, perubahan emosional, baik mental maupun fisik. Yang ketiga, yaitu bisa menyebabkan kematian. Yang keempat, rusaknya syaraf penting di tubuh seperti otak. Yang kelima, munculnya berbagai penyakit seperti HIV/AIDS, TBC, dan yang lainnya. Yang keenam, muncul penyakit akut pada organ-organ penting di tubuh seperti jantung, paru-paru, dan alat pencernaan. Bahaya atau dampak narkoba bagi lingkungan keluarga. Yang pertama, pasti retaknya hubungan antar keluarga. Yang kedua, hilangnya harapan keluarga terhadap kita. Yang ketiga, yaitu menjadi beban keluarga. Yang keempat, menjadi aib di masyarakat. Dampak atau bahaya narkoba di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kita akan menjadi bahan bulian di masyarakat. Yang kedua, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kita. Yang ketiga, bisa saja kita menjadi pelaku kriminal atau penjahat di lingkungan masyarakat karena sudah terpengaruh narkoba.
cara agar kita bisa menghindari dampak-dampak dari narkoba atau supaya kita tidak terjerumus kepada hal negatif tersebut. Yang pertama, tingkatkanlah rasa keimanan atau ketakwaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, perbaiki atau lebih meningkatkan hubungan dengan keluarga. Yang ketiga, ikut organisasi supaya kita lebih mengetahui lebih dalam apa sih itu narkoba, misalnya KS-PAN. Yang keempat yaitu mengisi waktu-waktu luang dengan hal-hal yang positif. Bisa saja membaca buku, menulis komik, maupun menulis puisi. Segala sesuatu yang bernilai positif. Sanksi bagi para penyalahgunaan narkoba terdapat dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 127 Ayat 1. Narkotika golongan pertama bagi diri sendiri akan dihukum paling lama 4 tahun. Narkotika golongan kedua bagi diri sendiri akan dihukum paling lama 2 tahun. Narkotika golongan ketiga bagi diri sendiri akan dihukum paling lama 1 tahun. Bila penyalahgunaan tersebut terbukti sebagai korban, maka ia wajib menerima rehabilitasi. Sanksi bagi para pengedar narkoba terdapat dalam pasal 111 sampai 126 Undang-Undang Narkotika. Yang pertama, sanksi bagi para pengedar narkotika golongan pertama akan dihukum minimal 4 tahun sampai pidana mati, denda minimal 800 juta, maksimal 10 miliar. Yang kedua, sanksi bagi para pengedar narkotika golongan kedua akan dihukum minimal 4 tahun, maksimal pidana mati, denda minimal 800 juta, maksimal 8 miliar. Yang ketiga, sanksi bagi para pengedar narkotika golongan ketiga dihukum minimal 2 tahun, maksimal 12 tahun. Denda minimal 400 juta, maksimal 5 miliar. Baik, sekian video dari saya. Mudah-mudahan cara saya menjelaskan mudah dimengerti dan memberikan wawasan yang lebih luas tentang apa sih itu narkoba, pencegahannya, dan penggolongannya. Saya Luputumeri Krisnayani mengucapkan terima kasih.